Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini untuk pembelajaran daring sosiologi tanggal 11 September 2020, Ibu akan menyampaikan pembahasan mengenai pola perubahan sosial. Ada 3 pola perubahan sosial, silakan kalian kembali mengingat dan melihat materi sudah Ibu posting. Kita akan membahas satu persatu terkait dengan pola. Ada 3 pola perubahan sosial. Yang pertama, agak kurang jelas ya, ada siklus. Kemudian ada linier. Dan yang terakhir ada gabungan. Gabungan ini maksudnya adalah gabungan dari siklus dan juga linier. Kita lihat secara umum, yang namanya pola siklus, mungkin kalian sudah tahu ya, yang namanya siklus kan dia seperti roda dan dia berputar. Nah, ketika kamu atau suatu kondisi masyarakat atau suatu benda atau suatu gaya hidup atau suatu bentuk perubahan baik material maupun non material, ini misalnya ketika berada di posisi A, dia suatu ketika akan berubah menjadi B. Kemudian dia berubah lagi menjadi C, dan ini akan terus berlanjut. A, B, C. Dia berputar seperti layaknya roda. Ingat ya, roda. Semua roda yang jalan dia pasti dari atas dia turun ke bawah kemudian naik lagi, kecuali kalau dia rodanya diam. Itu yang siklus. Untuk polanya siklus. Kemudian kita lihat dulu untuk contohnya. Nah, kalau di buku atau di beberapa buku kemudian yang sudah Ibu share di berbentuk PDF, pola siklus seperti ini yang Ibu contohkan adalah bentuk atau gaya berpakaian, khususnya celana. Zaman dahulu, beberapa tahun sebelumnya, mungkin celana model ini cut bray ya namanya, cut bray. Nah, ini adalah pernah ngetren di zaman Elvis, kamu mungkin tahu ya atau nggak tahu. Kemudian pernah juga Arafik pakai Q. Nah, cut bray. Kemudian beberapa tahun kemudian berubahnya seperti apa? Nah, mungkin kalian masih ingat nih, ada tandanya terjadi perubahan, yaitu seperti ini, skinny jeans, atau mungkin kalau perkembangan sekarang celana pensil, bukan pensilnya. Oke, celana pensil. Terjadi perubahan dan ini waktunya nggak lama. Paling beberapa tahun, mungkin dalam hitungan 2 tahun, setahun, bahkan mungkin bulan. Kemudian setelah skinny jeans sempat digandrungi oleh kalian, oleh masyarakat, terutama para anak muda, kemudian berubah lagi menjadi celana model jogger. Saya sih menyebutnya jogger, mungkin kalian menyebutnya yang lain. Nah, jogger ini cirinya adalah di pergelangan bawah ini kan ada semacam karet mengerucut. Nah, dan ini yang namanya pola siklus roda ini, dia nanti akan terus menerus berubah dari kondisi ini, dan ini bisa suatu kemungkinan terjadi. Nah, di sini akan mau kembali pada model yang lama, cut bray, terutama dilakukan oleh para artis. Yang fansnya BTS yang baru, Dynamite, ini kan baru. Yang ada di video klipnya itu ada yang dia pakai cut bray ini kan. Nah, padahal kalau kita lihat-lihat sebelumnya modelnya mungkin masih model skinny, kecil, ngepas di celana. Maksud Ibu ngepas di kaki. Oke, ini untuk yang siklus, dan ini banyak sekali terjadi pada gaya berbusana ataupun gaya penampilan masyarakat. Gaya rambut, kemudian handphone, termasuk handphone, kemudian tren
tren melakukan posting di IG, di Instagram, kemudian OOTD dan lain sebagainya. Hal-hal yang cepat sekali berubah ini yang berhubungan dengan pola perilaku ataupun model baik pakaian, fashion, kemudian rambut dan lain sebagainya. Untuk yang roda. Kemudian kita ke linier. Kalau linier, dia bentuknya seperti garis. Karena dia garis, bukan siklus, maka kondisi yang A, B, C ini akan berjalan lurus tanpa bisa kembali ke kondisi awal. Dari A ke B ke C, tidak mungkin dari C ini kembali ke A, karena dia bentuknya linier, atau bisa juga bentuknya seperti menaik. Ini selaras atau sejalan dengan teori evolusi. Seperti apa contohnya? Kita lihat. Nah, pola linier seperti ini. Ini adalah perkembangan atau pertumbuhan manusia. Dari bayi, kemudian remaja, dewasa, tua, hilang, meninggalkan. Dan dari sini, dia nggak mungkin kembali ke sini. Kembali ke remaja, dewasa, atau tua, jelas tidak mungkin. Karena dia polanya adalah linier. Polanya jelas dan tidak bisa kembali. Kalau sudah selesai, kalau sudah tos, apa Bu? Ya hilang. Nah, sama kan dengan yang evolusi tadi. Untuk manusia purba misalnya, kita tidak akan mungkin kembali ke zaman purba dulu. Kemudian yang terakhir adalah pola gabungan. Pola gabungan ini merupakan gabungan dari si siklus dengan linier. Dalam suatu masyarakat pernah dijelaskan oleh Karl Marx, yang terkenal dengan teori konfliknya. Konflik itu yang berkonflik adalah proletar atau kelas pekerja dengan kelas di atasnya atau majikannya, bourgeois. Nah, kenapa pola gabungan ini? Karl Marx ini menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat pernah terjadi, kita lihat di sini. Nah, kalau dia secara pola linear dilihat dari sini. Oh, gak kelihatan ya, maaf. Kita ulang. Biasa saja. Sini. Nah, menurut Karl Marx, teori kelas tersebut terjadi secara berjenjang dari masyarakat komunis lama, masyarakat budak, feodal, kapitalis, dan komunis baru. Artinya kenapa? Kalau dia dilihat dari pola linier, maka yang terjadi adalah pertama, awalnya adalah masyarakat komunis. Kemudian dia akan menjadi masyarakat budak. Setelah itu dia akan menjadi masyarakat feodal. Feodal itu dalam suatu kerajaan. Kemudian masyarakat kapitalis. Kemudian setelah kapitalis, gimana? Menjadi masyarakat komunis baru. Nah, ini dalam satu masyarakat dengan pola linier. Dan sekaligus dia juga mengalami pola siklus. Seperti apa pola siklusnya dalam suatu masyarakat tersebut? Karena pola siklus dia kan polanya seperti roda ya. Dia akan kondisi A, B, C akan kembali. Nah, kalau di sini bukan kondisi tapi adalah masyarakatnya yang berubah. Pertama apa? Kita lihat di sini.
kelas bawah menumbangkan kelas penguasa. Nah, yang menjadi di sini masyarakat, yang menjadi kunci adalah masyarakat kelas bawah, dia akan menumbangkan kelas penguasa. Dia akan menumbangkan kelas penguasa. Maksudnya menumbangkan adalah dia akan menggantikan. Nah, karena dia posisi ini menggantikan kelas penguasa, maka yang menjadi kelas penguasa baru siapa? Tentu saja yang ini kan. Nah, kemudian dia menjadi si masyarakat kelas bawah menjadi kelas penguasa baru. Pertanyaannya, kalau ada penguasa baru berarti harus ada yang di bawahnya, yaitu kelas bawah, ya enggak? Nah, kelas bawah ini nanti dia akan melakukan hal yang serupa. Dia akan melakukan perlawanan terhadap kelas penguasa baru. Kalau dia sudah melakukan perlawanan, maka jika dia menang, dia akan menjadi kelas penguasa terbaru. Dan ini akan terjadi selalu berulang seperti siklus berulang. Yang awalnya menjadi kelas bawah, dia naik, kelas bawah naik menjadi penguasa. Karena dia di sini, dia akan digantikan oleh, dia di kelas bawah juga akan melakukan perlawanan. Dia akan turun dan digantikan oleh kelas yang melakukan perlawanan. Oleh karena itu, kenapa disebut sebagai pola siklus, campuran dari pola siklus dan juga pola linier. Terus pertanyaannya, di kelas mana ya? Apakah masyarakat kita mengalaminya? Mungkin masyarakat kita tidak mengalami yang campuran ini, tapi mungkin hanya di pola siklusnya atau pola liniernya saja. Nah, kalau yang sini kan dia menjelaskan pada zaman dahulu, pada masa-masa teori masyarakat ketika muncul teori kelas. Oke, demikian penjelasan dari Ibu untuk pola perubahan sosial. Ada 3 siklus, sekali lagi Ibu ulangi. Ada linier, kemudian ada gabungan antara siklus dan juga linier. Kalau siklus itu mudah, dia selalu berganti. Contohnya yang paling sering berganti adalah model kan. Model apapun itu. Mode pakaian, ponsel, handphone, gaya rambut, dan mungkin gaya berpakaian dan sebagainya. Kemudian kalau yang linier, dia sifatnya agak kaku ya, dia tidak bisa, dia ya linier kayak garis. Nah, beda dengan yang tadi kayak seperti roda. Ada garis, dia tidak kembali ke kondisi awal. Kalau sudah pada titik yang ini tua ini, ya sudah habis, hilang, berganti lagi. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga memberi pencerahan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau ada yang perlu didiskusikan, mari kita diskusi. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.